Oke, singing together, yeay. Bukan setia menjagamu bersama dirimu, oh, sampai nanti akan selalu bersama dirimu, oh, bukan setia menjagamu bersama dirimu, oh, sampai nanti akan selalu bersama dirimu. Thank you Mas. Gila nih baru belajar tadi nih. Wah. Baru belajar tadi udah bisa aja. Keren. Emang Steve nih malam. Chordnya bener nggak? Korte bener. Asik ya? Bener. Sesuai. Memang kalau Cek. bandnya Mas Kevin ini kan emang udah familiar di Indonesia. Makasih. Tahu lagunya beberapa. Ih, perasaan tadi ketemu saya gue lagi belajar lagunya Kevin nih. Udah bisa aja nih. Cuman takut aja Pak, soalnya di depan pianisnya langsung nih. Nggak dikulik-kulik ceritanya. Bagus banget, bagus. Keren. Ente top. Asli Cilegon. Asli Sulawesi Utara. Oh. Cuma kebetulan karena Tinggal di Cilegon juga. dibawa angin rezekinya ke sini. Alhamdulillah. Bisa aja dibawa dari mana. Keren Mas, keren. Thank you loh. Oke, bro, mau istirahat kan? Iya, Ya, siap. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast Sofa Panas persembahan dari KSP Krakato Sarana Properti. Tentunya tetap dari Cilegon, Banten. Seperti biasa ada my bro. Chef Haryo Prabu di sini. Chef Haryo Prabu. Mantap, Chef. Tamu kita top. Seorang NBA yang mendatangkan basket di Indonesia, seorang juru masak dan musisi. Aduh. Kita saling nanya Saling aja belajar gimana. deh ya. Ini Kita saling gila nih, nanya. ya kan? Olahraga, Masak, kuliner, musik. musik, seni budaya dan olahraga. Jadi bos. kita bikin event aja di sini sekalian. Aduh, seru tuh. Oke. Bintang tamu kita kali ini Kevin Aprilio. Halo, ya. Kevin Aprilio, lahir bulan April pasti ya. April. Ya. Kevin lagi ada apa nih di Cilegon? Lagi main-main aja. Jadi memang punya rencana sih mau Vieratel bandku tuh mau aku bawa ke sini manggung di tadi sini. habis dari pantai ya? Tadi Anu main pasir. iya nih pasirnya nyangkut. Bersihin dulu dong. Ini harus dibersihin. Oh, makin Bisa malam aja makin jokes. oke nih. Nemu aja jokes. Kirain. Ngomong-ngomong, Kevin, Ya. rambutnya kemana? Aduh, rambutnya Jadi udah gini bro, gue dipendekin. opening dulu ya. Nah, coba, oke. Dulu gue denger Doi, denger ini putranya ADMS. Yoi. Ya yang terkemuka itu. Dan sama- Memes ya. Dan Sama anaknya Memes juga kan? anaknya Memes juga kan ya. Pas mereka keluar, kenapa rambutnya begitu? Gue mau cek langsung nih. Apa karena dulu trennya sedang emo atau gimana? Ya kalau dulu tuh jadi kan sempat era tahun berapa ya 2000-an kali ya. Itu lagi musim tuh Pak ya manggilnya Pak aja. Rambutnya tuh yang nutupin poni banget Oh, gitu oke. lah. Setengah poni lah ya. Nah itu aku sempat begitulah rambutnya. Cuman kan sekarang udah agak dewasa dikit lah. Jadi udah nggak cocok kali begitu. Dewasa. Kalau dulu tahun berapa keluarnya? Dulu waktu usianya masih 19 tahun awal Viera ya. Sekarang? Sekarang udah 32. Cepat ya waktu berjalan ya. Iya cepat ya. Aku ingat lagu tadi dibawain waktu itu anakku masih 2 tahun. Oh. Dia suka nyanyi dilimu gitu loh. Lucu banget ya. Keren. Bukan, Chef Haryo tahu lagu tadi? Tahu. Tahu ya? Thank Tahu. you. Anda gaul juga Walaupun ya? aku presenter angkatannya Metallica. Sementara Mas Ari kan presenter Elvis gitu loh. Elvis Presley. Saya kayak paling Kan? junior nih. Jadi nanti ada gap pertanyaan tapi justru malah lucu. Justru seru. Kita ingin tanya perkembangan musik Indonesia ya. Tapi ngomong-ngomong tadi nyanyiinnya rekan saya bener ya? Bener bagus kok. Saya deg-degan aja takut Enggak, banget. keren. Bagus banget. Jangan-jangan dia ngarang lagi nih. Enggak, bener. Oke, ini kita om-om kita manggilnya Chef Haryo ya. Chef sama Bung. ya? Oke, Chef Oke? Bung. Oke. Viera. Viera itu nama vokalis apa nama band?
Nama band. Nama band. Kenapa dipilih Viera? Apa karena Viera yang ngongkosin? Pemain bola ya. Emang Vera siapa? Gak tahu. Jadi dulu inspirasi dari Vier itu sebenarnya bahasa 4 Jerman, angka 4. Vier. Entre die Vier. Ya itu bisa ya. Dia bahasa apa? Dia bisa dia. Berarti Ini ini Belanda sama Jerman dekat. bahasa Cilegonnya bisa coba deh. Ya tahu. Jadi Vier, terus A-nya biar manis. Tapi sekarang drummernya udah keluar, dia mau fokus berkeluarga, nggak ngeband lagi, jadi kita bertiga jadinya. Tapi baru kali ini ya narsumnya datang nih seorang Kevin, gue baca loh. Gara-gara Kevin datang gue baca tuh Wikipedia, berita-beritanya. Banyak konfliknya band ini. Gitu ya? Aduh, Konfliknya banyak. Enggak banyak. Enggak, tapi cukup seru kalau dibikin film. Artinya aku tadi lihatnya mungkin Om agak random ya, aku agak random ya karena buat saya Viera ada Dilimu yang dia nyanyikan anak saya. Tapi itu menarik gitu. Dilimu. Iya. Pertama tadi rambutnya emo kan. Dulu zaman emo punk. Kemudian apa yang mau disampaikan Kevin ketika itu gitu? Kita review sedikit ya. Dulu sih awal keluar launching Viera, sekarang namanya jadi Viera Tail ya. Jadi awal Viera itu kita kerja sama Musika Studio. Dia yang punya Noah, The Massive Geisha gitu-gitu. Terus anyway waktu itu emang saat itu pasar yang band, maksudnya kita referensinya nggak emo aja sih saat itu, kita senang musik emo, musik Jepang. Tampilannya emo. Agak-agak lah ya, agak emo, agak Jepang juga gitu, 50-50 gitu ya. Karena aku dengerin musik Jepang banget gitu-gitu. Dan pasar musik yang itu kayaknya lagi ada tapi kayaknya masih enak buat kita penetrasi ke market yang itu gitu, aliran itu gitu. Tapi kita juga tetap mencoba untuk mainstream, jadi musiknya juga walaupun emo tapi juga bukan yang musik keras banget gitu. Jadi masih ada, kadang ada single yang lagunya mellow pop gitu. Jadi biar imbang lah, dan referensi kita juga musik-musik Disney juga gitu. Musik-musik Disney. Jadi dari itu digabungin ya jadilah Viera yang sekarang Viera Tail ini gitu. Enggak, kalau boleh gue tahu, lu belajar musik dari mana? Dari Babe atau dari Dulu jadi soalnya gue temen Babe lu. Iya, temen Babe lu gak pernah cerita tuh kalau anaknya. Aduh, gue cuma kaget. udah gak serumah jadi. Ini anaknya ADMS. Gak bilang-bilang dia. Wah, Nanti gitu loh. aku kirim lagi fotonya. Jadi papa itu dulu lesin piano sama mama, terus abis dilesin terus alhamdulillah ya akhirnya jadi kebiasaan kali ya, karena les terus jadi sebenarnya di lesinnya klasik tapi karena mungkin alhamdulillah kayaknya punya sedikit intuisi lah untuk bisa bikin lagu dan lain-lain. Akhirnya aku memberanikan diri untuk nge-produce band itu. Oh, jadi dulu mulainya klasik ya? Ya, karena unsur paksaan nggak? Biasanya kayak bapak Michael Jackson, aku baca, dia maksa anaknya. Gitu ya? Si Michael ditekan-tekan gitu. Dulu kamu bermusik begitu nggak? Dibentuk atau diarahkan atau sedikit dipaksa? Enggak chef. Jadi aman. Posisinya kayak dilesin terus karena masih kecil nggak ngerti apa-apa ngikut. Dan kebetulan suka aja gitu. Usia berapa mulainya? Dari 3,5 apa ya? 3,5 tahun. Masih kecil. 3,5 tahun udah megang-megang piano? Tapi belum jago ya masih Kalau itu kalau 3,5 tahun jago gue juga takut. kalau bakat pasirnya dari mana nih? Bakat pasirnya? Kalau ini. Jadi ini saya bikin di Turki kemarin. Apanya? Oh, oke. Beneran nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu bikin? Bikin. Oh, bisa dong gue nanam di sini. Bisa. Nah ini saya nanam juga dikit. Oh gitu. 2 senti. Di Turki? Turki. Tapi bicara bikinnya dia ngambil rambut dari samping sama belakang. Oh, ditanam betul. Akarnya dipindahin gitu. Ini kalau dibiarin panjang. Jadi segini cukup. Nggak sakit? Sakit sih, tapi ya emang pengen. Kayak bikin tato. Iya. Oh gitu. Karena kan itu sakitnya satu di gitu. anestesinya sih. Tapi gitu. ya satu-satu. Itu satu gitu? Berapa jam? Aku karena banyak ya, karena jidat sama ini jadi total tuh 6.000 helai ya. Itu saya sih bisa 12 jam ya, tapi udah ada istirahatnya lah. Tapi kalau cuman jidat gitu itu paling 3 jaman lah. Oh gitu. Udah canggih sekarang di Turki. Udah canggih ya. Saya dengar kakak Sleng juga ya. Abdi sih udah nelfon saya sih, udah Mas Abdi. Terus kemarin yang akhirnya ke tempat saya itu Atta sama Anang. Atta Halilintar. Makanya dia udah nggak pakai headband lagi. Itu Ya. karena
ke tempat itu karena jidatnya jadi ada Tapi rezekinya di situ di jidatnya itu. Iya benar. Nggak, sebenarnya kan itu pilihan hidup ya. Oh, sih, Artinya iya. kalaupun nggak ditanam juga, kadang kalau istilahnya jenong itu kadang juga Tetap ini bagus kelihatan juga ya. gitu kan. Cuman Iya. ya tergantung Estetis aja. dia pede atau enggak ya kan. Iya, Tapi kamu estetis. pantas kok. Ah, Pantas. thank you. Bagus. Makanya dulu rambutnya ketutup banget karena jidatnya agak ini gitu, agak apa? lebar lah gitu. Nah ini ditutup sedikit, cuma Agak nongki lah, nongki ya. ya jenong. Nongki. Ini 2 cm saya tutup. Nah, terus jadinya nggak terlalu poni yang emo gitu. Iya. Kok lu ngajak Babe bikin? Dia malah makin muda, gue malah mau tua-tuain. Iya, Babe makin muda ya. Tapi Kevin sekarang you are the man ya. Enggak lah, masih You already married, kamu sudah menikah. iya, udah married. Masih Mungkin 1,5 Kevin lupa, tahun. kita pernah ketemu satu panggung dulu Oh, di, iya. ya saya juga lupa di daerah mana gitu, di mall mana, mallnya baru buka. Nggak salah. Oh mantap. Pernah ketemu sekali. Sekarang waktu sudah berjalan begitu cepat ya. Iya dong. Kalau ngomong soal Fieretale, kenapa berganti nama? Waktu itu Ada kita copyright kah? Ada kerjasama atau iya bagaimana? semacam dulu kan kita di Musika Viera terus pas keluar ya benar sih semacam copyright. Jadi kayak kita juga nggak mau ribut kita karena kan Musika berjasa sekali buat hidup kita juga. Tapi saat itu saya pengen mandiri gitu. Tapi mereka sangat berjasa dan thank you buat Acin dan kawan-kawan. Akhirnya kita menghargai masa lalu itu Viera itu tutup bukunya dengan Musika gitu loh. Tapi kita gitu. Vieratel. Tapi baik-baik ya, Alhamdulillah baik-baik. luar biasa. Jadi ya untungnya Bu Acin ownernya itu sama Papa juga sahabatan. Dulu juga Bu Acin sama saya cukup dekat lah. Sama Bu Acin juga? Musika? Wih. Jadi berjasa sekali. Jadi gitu. sekarang labelnya independen. Independen aja. Luar biasa independen. Mau nanya nih, kalau usia kamu kan 30, pasti kamu mengalami nggak sih yang namanya main musik dari analog ke digital? Oh, Era itu apa sudah digital pada waktu itu? langsung digital sih era aku. Sudah digital ya. Iya era Papa Mama, Mas Chef juga Iya, digital ya. analog. Sempat ngalamin ya. Speaker. Tapi kalau dia serba bisa kok dia. Iya, serba pasti. bisa aja nih timbul. Bisa masak, main musik, waduh. Tapi memang analog tuh era musisi tuh lebih hebat sih. Artinya lebih hebat tuh lebih yang namanya rekaman tuh harus bener gitu kan. Kalau zaman sekarang kan mesin editnya banyak kan. Kayak kalau fals dikit bisa pakai Melodyne. Ada Tapi saya cukup amazed ya dengan anak-anak muda sekarang, apalagi di YouTuber itu. oh iya, hebat-hebat. Terus Ngulik terang ya. kami yang orang tua ngeliat skillnya gila 10 kali lebih hebat. Apa karena kemudahan informasi zaman sekarang itu? Iya. Nah, itu yang gue mau tanya. Iya, sebenarnya Kalau dibandingin dengan musisi masa lalu, taruhlah angkatan Bung nih. Itu kayaknya kalau jago ya bener-bener jago gitu. Iya. Sebenarnya kalau era sekarang sama era dulu juga banyak yang jago banget sih. Cuman mungkin kalau era sekarang ada plus minus yang dia nguliknya rajin atau apa, karena kan ketersediaan informasi di YouTube, apa belajar di YouTube aja udah bisa gitu kan. Jadi mereka bisa dengan cepatnya hebat gitu, tapi harus fokus gitu kan. Tapi kan juga sebenarnya ada downside-nya juga, ada ruginya juga. Maksudnya kalau era sekarang kalau nggak, karena banyak informasi kan jadi kadang orang nggak bisa fokus. Makanya yang akhirnya nggak jadi apa-apa juga banyak, walaupun udah dengan banyak informasi ini gitu. Dan itu ya, instrumen musik kan banyak kemudahan sekarang ya. Itu pengaruh gak? Ya banyak kemudahan banget. Contoh keyboard aja kan ada transpose namanya tuh. Jadi kalau mainnya kuncinya kunci mana? Kita bisanya di C, ya udah tinggal dinaikin gitu. Ada banyak jurus. Enak banget ya. Iya. Tapi kan kembali lagi kan, rasa adalah tetap rasa. Rasa itu organik, dia tidak bisa dibuat kan. Iya betul, makanya nggak bisa nge-fake banget lah. Tetap orang tahu lah kalau ini artis yang Tetap kalau fake-fake kupingnya gitu. pemusik tahu lah ya. Ya kalau ngeband sih sebenarnya ya artinya kalau fals-fals itu mah itu nggak bisa terlalu dirubah-rubah ya. Kalau itu tuh harus bener gitu penyanyi. Cuman kalau pianis atau kan sekarang juga udah ada sequencer, jadi canggih banget sih kalau sekarang ya. Karena juga drum juga begitu kan. Iya, ya harus bener live kan kalau ini. Iya. Tapi saya lihat memang individu personilnya memang bagus, main musiknya ya skillnya di atas rata-rata lah ya. Oke lah. Terus ini Makasih. by the way Busway ya. Ini ngomong-ngomong nongol di Cilegon
dalam rangka apa sih? Iya, jadi Toto Kevin nongol di Cilegon. Bingung. Gua aja ke Cilegon mikir, Toto lu nongol lagi di Cilegon. Oh dia mau kolaborasi sama Kendang. Silat. jadi gimana? papahnya istri itu orang Cilegon namanya Pak Imam. Nah dia memang asli Cilegon. Terus Papa juga sepupuan sama Pak Heldi, wali kotanya Cilegon. Oh sepupu masih? Sepupu, ya sepupunya istri saya berarti ya. Nah, itu nanti kayaknya kita mau berkolaborasi bikin acara di sini. Nah nanti mau menghadirkan Vieratel, terus kemungkinan The Massive dan lain-lain juga. Jadi, jadi ada konser lah ya? Karena ada konser dan insya Allah sih kalau Tuhan menghendaki nanti crowdnya bisa sampai 7.000 orang lah kapasitas. Jadi dan kita juga mau melibatkan warga Cilegon juga sih. Jadi kayak kemarin ada ide dari Pak Heldi bagus sekali tuh kayak ajak pengamen Cilegon, terus UMKM-nya juga. Jadi berkolaborasi lah dengan seniman-seniman yang kayak Vieratel atau The Massive. Maksudnya acara itu tuh benar-benar dari Cilegon untuk Cilegon juga. Udah ada temanya belum? Apa kira-kira? Temanya sih pokoknya ya festival gitu. Jadi outdoor. Ya lagi apa ya? Ya temanya pokoknya festival biasa sih, tapi ya pokoknya dengan crowd yang banyak gitu. Nanti jadi di situ ada gabungan UMKM, makanan semua. Yang terlibat siapa musisinya? Kemungkinan Vieratel, The Massive, terus mungkin Piwi Gaskin, terus ada. Oh Piwi Gaskin, kamu seangkatan sama dia? Iya seangkatan kita, teman kita juga. Terus ada mungkin Virsa, terus. Tahu juga ya? Oh, gue ngikutin bro. Gaul. Gue baca lah paling nggak. Walaupun usianya Metallica gitu. Toku banget men Metallica. Tapi gue ngikutin gitu. Gue gak ngebayangin usia Metallica. Aduh, tapi Bung sama Chef ini muda banget ya. Aura muda. Kalian Bung sama Chef tuh aura muda sekali. Oh gini, kita dulu masuk rumah sakit, obatnya belum habis jadi begini. Tapi subhanallah lah keren. Teman-teman. Kevin, saya mau nanya lebih personal ya. Oke. Bagaimana Kevin menemukan yourself dalam sebuah lagu? Apakah Kevin punya ketakutan, aduh laku nggak ya? Aduh ini mesti begini karena trennya begini nih sekarang. Kita harus begini. Jadi sibuk dengan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya nggak tahu. Karena ada yang bilang kalau menciptakan sebuah karya itu harus dari dalam gitu, dari kita sendiri. Ini lagunya Aing gitu. Ini lagu Aing kumaha Aing gitu. Gimana menciptakan dan menemukan yourself dalam sebuah karya yang komersil, harus komersil. Ya. Pasti ada tekanan publik dong. Pasti. Karena kan bikin ya seniman beda-beda ya. Ada yang bikin-bikin aja, ada yang dia pengen indie, pengen mainstream. Nah kalau aku konsepnya sebenarnya keseimbangan sih, menemukan keseimbangan antara musik yang idealisme pribadi sama harus ketika kita di industri kan orang harus suka, artinya harus menjual. Yeah. Menjual itu artinya harus banyak faktor nih, harus mudah dimengerti atau enggak orang yang mendengar pernah merasakan apa yang dibilang di lagu itu gitu. Jadi faktor-faktor itu yang membuat harus dikombinasikan itu ya challenge-nya di situ. Tapi mustahil kan membuat lagu disukai oleh semua orang, itu mustahil dong. Mustahil karena setiap orang aja kan sifatnya beda-beda. Sifatnya beda, segmennya beda, seleranya beda, usianya beda. Iya, tapi demografisnya tetap kita bisa pelajari. Artinya artinya anak seumuran segini moodnya lagi gimana, sukanya dengerin apa. Itu kan kelihatan ya. Nah dari situ kita bisa bikin ya istilahnya simpelnya kalau di dunia bisnis ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita tahu nih di luar negeri misalkan yang lagi booming yang begini. Ya udah warna ini kita kombinasi sama ini, akhirnya jadi Vieratel gitu loh. Jadi kayak jadi chef kan meracik. Meracik. Sebenarnya steak ya rasanya begitu, tapi kan bisa dimodif dengan pakai ini gitu. Iya dengan mungkin style Korean style, dengan Japanese style, dengan Western. Tapi kan chef tahu kan steak nih penggemarnya banyak misalkan. Oh ya udah gini. Gitu. Oh jadi beda media aja ya. Boleh nggak gue tahu genre musik kayak Kevin nih ada berapa banyak penggemarnya? Berapa banyak? Atau gini deh. Range umur aja, kita bicara range umur deh. Kalau range umur sih sebenarnya musik kita tuh usia belasan sampai 30. Cuman karena kita dulu besar di usia waktu kita booming itu pas ibaratnya yang seumuran saya nih
alhamdulillah masih mau nonton kita manggung. Jadi range-nya jadi lebar banget sekarang gitu. Via Ratel ini jadi yang nonton Jadi kalau kita konser dari remaja sampai 30-an lah. Itu datang pasti kalau Gitu. kebanyakan ya gitu. Nih Mas, tadi aku lihat ya, ini ada video klip dia 12 tahun yang lalu judulnya Seandainya. Itu 38 juta viewer. Yang nonton di YouTube. 38 juta viewer. Terus Cinta Butuh Waktu 9 tahun yang lalu itu ada 14 juta viewer. Thank you. Kita tanya duitnya YouTube-nya berapa nih? Enggak sebanyak itu kok. apa namanya penggemar-penggemar Anda itu masih bertahan sampai sekarang. Ya insya Allah sih bertahan ya. Cuman ya kalau yang fanatik gitu kan ada yang fanatik baru, ada yang enggak, ada yang fanatik lama gitu ibaratnya. Tapi jadi kalau dia udah nonton mungkin 3 bulan lagi nonton lagi kangen gitu. Suka kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah setiap kita konser kalau lihat di Instagram sih itu selalu ribuan orang dan penuh gitu. Tiketnya IO-nya selalu alhamdulillah puas karena habis gitu. Jadi kan yang penting itu. Kadang banyak juga musisi tuh sebenarnya kelebihannya beda-beda ya masing-masing. Ada yang hebatnya di sosmed tapi pas manggung sepi. Ada juga yang di sosmednya biasa tapi pas manggung rame. Nah kalau Viera tuh ada keseimbangan di dua itulah gitu. Jadi sosmednya bukan yang followersnya wow gitu. Tapi kalau manggung alhamdulillah penuh terus. Makanya IO seneng gitu. Jadi ya setiap band punya kelebihan masing-masing sih. Itu resepnya apa? Apa karena kamu ganteng atau memang Itu pasti salah satunya itu. Oh iya. Makasih. Salah satunya dia pasti itu ya. Karena handsome ya kan. Enggak, aku juga banyak faktor sekali lagi. Jadi kayak dari lagu insya Allah kan kita juga sudah mempelajari demografi penduduk. Terus kedua kita juga aku juga pilih vokalis yang menarik juga ya. Kan vokalisku juga ya secara fisik dia unik, tinggi, cantik. Terus dia juga bisa scream juga gitu. Terus bisa nyanyi biasa gitu. Jadi unik sekali, fashionnya juga unik gitu. Enggak, soalnya waktu scream itu teknik. Bukan waktu ya gitu. Waktu kita muda juga kan. Iya. Sekarang aja udah Metallica loh. Iya, sebenarnya zamannya berulang sebenarnya. Iya sekarang bener kok berulang. Maksudnya musik-musik dulu juga orang sekarang tuh suka juga. Di apa namanya range baru lah ya. Iya. Kalau Kevin melihat misalnya kita katakan Amerika ya, Hollywood ya. Band atau vokalis semakin tua dia semakin matang dan semakin artinya di maintain dong secara industri. Atau secara manajemen. Manajemen sih. Manajemen. Artinya ada juga kan yang makin tua makin nggak peduli terus udah capek dengan industri ini kan. Iya. Sebenarnya industri entertainment itu kan kalau memaintain fame itu ada plus minusnya. Oke mungkin duit masuk tapi kadang-kadang dengan banyak fame itu juga kadang kan privacy kurang apa. Jadi ada yang memilih untuk udah deh gue gak usah terlalu terkenal. Yang penting gue cukup gitu. Karena bisa hidup aja gitu ya. Jadi kembali ke manusianya ya. Dia bisa maintain dengan sebuah yang hingar-bingar atau perubahan hidup sehingga kembali lagi ke personalnya gitu ya. Iya. Tapi ada nggak musisi-musisi yang nggak tahu diri gitu misalnya? Ya kalau nggak tahu diri sih macam-macam style ya. Maksudnya misalnya masanya udah habis tapi dia ngotot terus gitu. Oh ya ibaratnya kayak star syndrome gitu ya. Kayak ada star aja syndrome sih. lah, sebutnya star syndrome kan. Ada sih, cuman ya wajar lah. Pasti di dunia ini kan ada orang yang begitu ya. Jadi tapi kayak bapak kan kayak Bung kan keren udah masa senior masih humble ya. Nah ini yang harus dicontoh nih ya kan. Nah, bukan humble emang kita begini-begini aja. Udah usia berapa tapi saya belajar sama ini. Aduh. Mr. Bangkok gitu. Kalau saya Bangkok. Bukan. Kalau saya udah 3 episode gak ganti-ganti nih. Kebetulan habis dicuci itu yang paling ready gitu. Mark Zuckerberg lah. Baju sama semua. Ngomongin soal Viera. Ternyata salah satu pemain bass kamu ya. Ada yang hijrah tuh dari Asia. Enggak, saya nggak kenal. Saya belum kenal beliau. Tapi menarik. Saya baca di Google katanya pernah terlibat ISIS atau dia hijrah atau salah jalan atau gimana gitu. Oh kalau itu saya malah baru dengar. Oh oke. Maksudnya kalau hijrah sih saya tahu. Cuman kalau ISIS apa itu saya nggak tahu. Demi Tuhan, ini baru dengar. Iya, saya baca-baca soalnya. Nanti saya Google. Ini salah nyatet ya jangan-jangan. Enggak, gue nanya bener.
Jadi dulu nggak bisa lah gue by data. dulu itu kita dia additional kita juga sih, bukan Oh, oke. player tetap. Tapi hubungannya baik kok, baik kok. Iya, orangnya dia baik. punya radio sekarang, dia punya Oh, iya. podcast juga, apa namanya? Apa judul podcastnya tuh? Solusi. Kita kasih solusi. Itu podcast dia. Baik kok, Bagus, orangnya bagus. baik, lucu dia. Oh gitu ya. Nah kalau ini ada istilah musisi-musisi otodidak tuh. Saya pikir mereka nggak akan bertahan lama, tapi ada loh bertahan lama. Apa sih kelebihan mereka? Mungkin otentik kali karena keunikannya dan ya pokoknya yang bikin orang tuh terkenal itu kan sometimes bukan karena bagus aja tapi karena dia beda dari yang lain gitu. Punya keunikan gitu ya. Mungkin Ada kayak contohnya di nyanyinya. Indonesia. Banyak sih kayaknya musisi banyak yang otodidak deh. Gitu. Terlalu banyak aku malah nggak bisa nyebutin. Oh saking terlalu banyak di Indonesia malah ya. Banyak. Kalau seorang Kevin, kamu punya favorite player? Banyak. Keyboardist misalnya Kayak- siapa yang lu banget gitu? Aku kena banget nih influence dari dia. Kalau di Indonesia mungkin Ahmad Dhani sama Mas Yofi itu aku suka. Oh, lebih ke aransemen ya kamu ya? Ya pokoknya mereka Nuansa totalnya pribadi mereka seluruhnya sih. Jadi pribadi seluruhnya. as a musician mereka bagus, tapi mereka as a businessman di musik juga bagus gitu. Itu yang bikin musisi itu. Tapi sebagai citranya manusianya keren tuh bagus nggak? mereka. Bagus juga sih. Oh, bagus juga. Ya, cuman kan, iya. ini mau bagus ya. Ini mau nanya atau mau mancing? Enggak, gue salah nanya. Enggak. Salah nanya Enggak, gue. maksudnya enggak, kalau pandangan politik kan ya itu kan saya nggak mau ngejudge lah ya. Enggak, gue artinya. ngomong politik. Oh, Gue enggak ya? jangan salah lu. Lu jangan salah, minum dulu. Kacau. Nggak, tapi mereka baik kok. Mereka baik sekali dan saya look up lah sama mereka, sama Ahmad Dhani sama Yofi. Ya sama ayah saya sendiri juga, dia musisi paling saya idolain lah gitu. Iya ya, kalau ayah kamu dulu nongkrongnya sama Ikang Fauzi tuh. Oh iya, itu Iya. sahib mereka Iya. tuh dari kecil. Ya nongkrongnya sama Ika, sama saya 3 juga ya? nongkrong, sama gue Iya, nongkrong iya. juga. Cuman lain nggak ngomongin musik gitu. Ngomong yang lain. Ya kan? Yoi. Hingar-bingar di musik apa sih? Pernah ngalamin atau sudah pernah ngalamin? Hingar-bingar tuh Being kayak famous itu kan, Oh. waduh, terkenal, disukain, Iya. mau digodain gitu kan. ya ada plus minusnya sih. Jadi Gimana kayak- kamu bisa melewati survive ya? itu? Ya untungnya mungkin kalau aku dari kecil kan udah ngelihat papa mama tuh dengan kamera dan fans atau apa. Jadi udah ngerti lah gitu cara. Dan banyak belajar dari orang tua juga ya. Iya, jadi mereka memang ngajarin apa ya, jangan terlalu ngerasa gue gitu. Itu jadi kita biasa aja supaya bisa panjang gitu loh. Soalnya kan emang setiap tahun pasti ada yang baru. Jadi Gitu ya. ya apa ya, apalagi budaya timur di Indonesia kalau sombong gitu-gitu kan kayak nggak dipakai lagi ntar gitu-gitu loh sama Iya. sama Ya, IO songong lah, gitu ya. Mm-mm. Gak boleh songong kita. Hati-hati ya, hati satu mulut bilang sombong, ntar dia ngomong ke 10 mulut lagi nih. Oh, sama dia sombong. Wah, itu bahaya Jadi tuh publicity selain nggak begitu. boleh sombong tuh kuncinya juga nggak boleh ribet sih. Kalau jadi artis tuh ribet itu nanti nggak dipakai IO, ridersnya misalkan, wah mau ruangannya begini. Nah, ntar IO juga omongin Yo tuh pasti. males, TV Iya, kayak, males, ya ribet kan? gitu. Jadi males semuanya. Padahal kan Kenapa sebenarnya nggak udah? Ribet orangnya, susah kan? walaupun misalkan orangnya nggak ribet tapi Mungkin manajemennya ya? manajemennya gitu. Nah, Atau itu penyampaiannya, ya, approach-nya juga. Tapi ngomong-ngomong nih, balik lagi nih, by the way Baswe lagi nih. Itu, lu kan ganteng begini nih. amin. Ya kan, bapak lu biasa aja lu, bapak lu nggak ganteng tuh. Ya makanya nikah sama, Enggak, sama Bu Memes. Iya kan, karisma lah dia. lu kan ganteng begini. Cuman mata lu biru-biru nih kurang tidur apa lu pakai? Emang agak apa ya? Iya kali ya, karena Gue sering tadi kurang perhatiin, jangan-jangan nggak tidur yang anaknya gitu. ya, Coba lihat. malu lah. Yuk jadi. Iya nih aku harusnya sebagus teman-teman nih matanya. Enggak, emang mungkin nanti lebih baik tidur lah next. Emang kurang tidur. Iya, tapi jadi udah membekas gitu. Tapi nanti Dia abis jadi Marilyn Manson. Marilyn Manson. Iya. Tapi aman kok. Aman ya, Fit. aman ya. Oke. Ini sekarang udah berkeluarga. Ya, tapi belum punya anak ya, Mas. Pertanyaannya adalah orang pria seperti Anda ini kan pasti banyak yang suka ya. Banyak Amin, fans amin. gitu kan. Amin. Ya kan? Ini yang di rumah nggak apa-apa? Maksud Santai gue sih. nggak cemburuan gitu. Enggak. Dengar deh nggak apa deh. Aman-aman soalnya dia nggak apa.
ya dia udah tahu lah aku Udah bisa tahu ya. insya Allah Kawin bisa dengan di- seorang superstar ya gitu ya. Iya kan? Ya amin lah amin. Untungnya dia juga bukan dari dunia entertainment, jadi dia kayak ngeliat aku biasa aja gitu. Jadi kayak Oke. Tapi mengerti dunia lo udah ngerti gitu ya. Ngerti. Itu yang paling penting bos. Banyak teman-teman tuh bubar karena yang soal-soal sepele gitu sebenarnya. ya, yang penting komunikasi sih sebenarnya. Ah itu benar. Lo berkarir di musik sampai umur 30 berarti ini akan terus sampai tua ya. Ya insya Allah sampai tua lah. Ya kan akan bergaul dengan musik. Itu seizin orang tua atau memang mendapatkan restu dari orang tua khususnya Babe? Ya dapat restu sih karena dulu waktu di musik juga waktu kecil juga udah nunjukin keseriusan lah gitu. Jadi kan kalau musisinya tipikal musisi nggak serius sama serius kan beda kelihatan kan. Maksudnya aku emang udah punya visi ntar mau bikin gini. Nanti kalau sukses uangnya dikelolanya begini-begini. Jadi dari kecil udah jelasin orang tua di musiknya tuh bukan fun aja tapi di konsep gitu. Makanya mereka percaya gitu. Dan bekerja ya, artinya kamu Iya. profesional. Insya Allah. Menjadi profesional. Oke. Iya. Viretale itu karya sendiri. Ya lagunya sih 90% aku yang buat sih. 90% udah aman. Kalau musisi udah bisa bikin lagu sendiri aman. Amin amin. 90% ya? 90%. Yang paling hits lagunya apa aja sih? Sebenarnya banyak sih kalau Banyak, di YouTube. Alhamdulillah hitsnya nggak cuma satu. Jadi kayak ada Peri bersamamu tadi yang dibilang seandainya. Itu yang tadi dinyanyiin apa tuh? Itu bersamamu. Bersamamu. Itu juga hits juga gitu. Jadi ya untungnya nggak one hit wonder lah. Jadi makanya offernya masih kencang sampai sekarang gitu. Cuman memang kita jarang di TV lagi karena kita emang bertiga tuh nggak suka sering di TV malah. Kita lebih sering di off air. Jujur dong, jujur. Ada yang bilang bahwa TV merusak panggung musik. Kalau ngerusak sih enggak, menurutku justru kontribusi banyak. Cuman Kalau di Amerika nih kita lihat Amerika. Amerika ya wawancara sekedarnya video klip saja. Tapi ketika konser go to stadium. Iya. Beli tiket. Ya itu lebih esensial juga. Memang emang kayak gitu sih. Saya kurang lebih gitu sih. Kita lebih senang off air gitu. Jadi kita memang dari awal nggak. Iya karena kalau gue lihat dia jarang di TV ya. Ya mungkin dia Jarang. suka TV ya, dengan, TV suka show dengan ya. konsep lo kalau mau nonton Viera beli tiket dong. Jadi kayak gitu benar. Tidak menggratiskan lagunya. Di TV sebenarnya industri musik yang paling jalannya dangdutnya sih sebenarnya. Dan Honestly dangdut ya. yang TV-nya tuh masih gimana ya, kalau musik dangdut lebih mayoritas nggak apa-apa deh. Tapi emang dangdut susah diomongin ya. Dangdut bukan Soalnya lo nggak lahir di lingkungan dangdut. Iya, tapi aku akuin emang itu seninya Indonesia gitu. Ya itu dangdut tuh musik yang rakyat ya. musik yang menggoda kalau gue Musik bilang. rakyat. Ratingnya juga masih besar. Siapa yang mau gitu. digoda gitu? Siapa yang mau digoyang kan gitu kan? Iya. Coba aja lihat tuh. MC kalau di- dangdut kan agak-agak gimana gitu. Iya, Kalau iya. di Amerika Latin ya mungkin Santana ya, musik Santana rakyat ya. Kalau di Amerika Serikat mungkin rap ya. Oh iya iya. Kedo, Iya Kedo. gitu. Bang Santana, Chicano gitu-gitu ya. Iya, Chicano, Santana musik Secara- rakyat mereka itu. Musik rakyat. Iya, ya, benar. iya. Brazil pun juga, ini Itu kita punya itu dangdut. nggak bisa dilawan lah kalau Kevin, seleranya gue mau tahu bagus. perkembangan industri musik di Indonesia tuh aman apa enggak? Dari zaman kamu pertama main deh, masuk industri. Sebenarnya sih Apa mengkhawatirkan? enggak kalau Kan banyak pembajakan tuh. ya kalau sekarang udah era streaming aman sih sebenarnya, relatif aman, cuman harus pinter-pinter nabung aja sih, karena kalau di luar itu musisi luar itu tapi nggak juga sih, di sini emang udah bagus kok, maksudnya Udah oke ya? ya asal dia ngerti sosmed. Nah itu kalau zaman sekarang, jadi kalau musisi nggak ngerti sosmed, nggak dikapitalisasi sosmednya, takutnya malah gainnya nggak begitu banyak gitu. Oke, jadi sosmed harus maintain ya. Musik bikin sendiri, rekaman bikin sendiri, soundnya juga sound engineering dibikin sendiri, nyetak bikin sendiri, memperbanyak, menggandakan Ya sendiri. sekarang. sendiri. Cuman kan sekarang udah nggak sih era CD lagi. Udah jadi, gak CD ya? udah streaming di Spotify. Nah itu Joox. gimana tuh? Kerjasamanya untuk supaya lagu kamu ada di Spotify itu gimana sih? Nggak susah sih, di Google juga kita bisa langsung ke Spotify-nya juga bisa, atau Joox juga bisa. Tapi dulu tuh zaman gue muda ada istilah tuh. Apa tuh? Lu kayak Oma Irama lu katanya. Kenapa?
nyanyi sendiri, ngerekam sendiri, jual sendiri. Justru Rhoma Irama tuh visioner. Iya kan? Visioner. Bagus buat saat itu orang pada ketawa tuh. Iya. Ah, brengsek lu katanya gitu. Kayak Om Sofyan Ali kan, zamannya kaset dikuasai Glodok mafia Glodok kan. Dia independen pertama kali tuh album Iwan Fals Mata Dewa itu. Dengan aeronya itu Dengan aeronya. Dengan Itu aeronya. dimusuhin cokin-cokin seglodok itu. Iya, benar. Iya. Nah itu persaingan musik di Indonesia itu Kalau persaingannya sehat sih sekarang. gitu. Sehat ya? Karena ya semua jenis udah bisa sukses. Iya. Dan semua jenis bisa diterima ya. Bisa. Udah punya marketnya karena ada sosmed itu. Jadi dangdut ada, pop ada, jazz ada. Terus mungkin yang musik Jawa sekarang lagi terkenal juga. Itu juga Iya. itu punya pasar juga gitu. Deng. gitu-gitu. Itu ya lagu-lagu kayak Didi Kempot gitu-gitu Iya ya. kan Iya. betul. Itu musik rakyat ya. Luar biasa loh itu. Iya itu lagi naik lagi yang begitu. Nggak mau gitu. Mau Nah itu modifikasi. nggak bisa dipaksain ya. Kalau emang jiwanya nggak bisa bikin begitu jangan dipaksain. Yang dipaksain. Nanti malah jadinya nggak bagus buat sayanya gitu. Iya. Tapi kemarin yang yang rapper siapa tuh? Rapper yang orang Chinese tuh terus Rich Brian ya. Siapa? Rich Brian ya. Bukan Rich Brian. Ada lagu dari Jawa Timuran terus kolaborasi di acara di televisi. Bagus banget dia bikin musik menengah ke bawah menjadi terangkat ke atas. Yang Boy gitu. William itu ya sama Iya. sama si siapa? Ya Boy William itu. Oh, Boy Via Williams. Valen itu ya. Ya Mafia Valen itu aransemennya bagus. Ya, Kena. itu. Ya itu kayak gitu ya. I think you can do that. Amin. Good idea. Ntar Tapi coba yang tadi yang Kevin bilang kalau nggak dari dalamnya juga nggak ngerasa nggak pas ya daripada ngaco ya. Daripada norak. Ngomong-ngomong gini Kevin, selain musik apa sih kegiatan Anda? Aku paling ada trading forex gitu ada. Masih. Masih sih. Forex. Gua denger lu sempet jebol tuh. Iya sempat jebol dulu. Tapi sekarang main tapi kecil-kecilan, nggak pakai tabungan gede. Nggak dulu ceritanya gimana tuh? Soalnya heboh juga tuh beritanya. Kamu muda, sudah punya uang banyak, main forex, jebol lagi. Itu lagi main forex lo nggak ada aja lu itu tinggal main forex gila lo orang bank aja bisa jebol. Iya. Ya tapi mainnya kecil-kecil lah sekarang. Jadi ya kalau mainnya aman itu oke lah gitu. Itu Dan aku belajar dari mana pergaulan? yang ngulik lagi dari YouTube apa. Ayah main forex juga? Enggak ya. Enggak ya. Pure Pasti musik. dimarahin bapaknya nih. Enggak karena kalau sekarang cuman berapa persen kapital jadi enggak pakai segini gitu. Kamu dengan usia semuda itu bisa punya Ferrari ya? Itu Ya, gimana? malu lah. Masih banyak belajar. Aku pengen belajar. Justru Punya Ferrari? Yo, men. Gila deh. Justru kita yang toko-toko ini belajar. Bapaknya nggak bisa beli Ferrari. Enggak lah. Oh, enggak ya? Tapi kita tanya nih dari mana nih duitnya pada saat itu? Kita pengen tahu dong, kok Oh iya, bisa Bang. gitu. Coba kasih tahu. Aku masih banyak belajar. Ini Om Nim masak nih kalau di dapur berjam-jam keluar sampai angus. Kan beli Ferrari. Ini pada bisa aja nih. Enggak sebenarnya itu kan juga nabung juga segala macam. Jadi ya tapi ya kalau di entertainment sendiri juga sebenarnya yang lebih kasarnya lebih ngasilin duit dibanding saya juga masih banyak kok di Indonesia kok. Artinya saya ini kan juga penghasilannya. Tapi itu ini ya realita ya. Realita kalau ya misalkan let's say penyanyi solo gitu. Penyanyi solo tuh sekali main bisa 80 sampai 150. Sebulan kalau 10 kali aja udah 1 M kan. Sebenarnya kan kaya juga itu. Gitu ya. Tapi pajak nggak. Pajak ya sesuai aja. Aman kok kalau kita Karena tertib kalau di pajak. Amerika gede banget pajaknya. Nggak, kalau di sini sih masih fair lah. Menurutku masih fair. Iya. Gitu ya. Apa karena entertainment belum dianggap sebagai satu bisnis yang Tapi nggak juga pajak. Nggak, karena teman-teman gue nih Vin, gue kadang-kadang bingung, ini duitnya dari mana sih orang-orang nih? Ya artinya kan pasti ada kerjaan lain juga gitu loh. Itu kan ya nggak kelihatan aja. Mungkin kan orang kan pengen pesonanya dilihat sebagai musisi, tapi sebenarnya dia lakuin ini gitu kan. Karena kalau gue ketemu teman-teman gue atau saudara atau lagi lebaran ketemu gitu, wah lo selebritis lo duit lo banyak gitu-gitu, kayak begitu tuh. Gue bilang gila dia kagak tahu gue sehari makan sehari kagak, ya kan? Kan gitu. Maksudnya sehari makan di sini, tapi sehari makan di sana, bisa makan di situ, gitu. Pindah-pindah rumahnya. Enggak Vin, ini bener loh. Para selebritis tuh masyarakat pokoknya
aduh apapun bidangnya, aduh enaknya jadi artis. Dia nggak tahu, Padahal gue nggak ini selalu. arisan pakai petis bos. Ya artinya juga nggak selalu indah juga sih. Waktu pandemi kemarin kan ya susah juga ya. Drop juga ya. Pastilah kan biasa manggung banyak tiba-tiba nggak boleh manggung. Ya ada sih manggung tapi virtual kayak cuma di Zoom gitu-gitu. Nggak, gue boleh tahu nggak? Lu kalau lagi top-topnya tuh sebulan bisa berapa kali show? Sekarang malah lagi paling banyak-banyak nih. Oh ya? Seumur hidup. Cuman dulu exposure di TV lagi banyak-banyak kan. Tapi kalau secara income revenue lagi paling bagus sekarang. Malah. Sekarang ini abis COVID ini. Iya, lucunya mungkin karena lagu-laguku tuh kayaknya masih relate di zaman sekarang gitu loh. Jadi, jadi manggungnya sih belasan kali lah sebulan. Itu ya cukup lah gitu. Ada 3-4 kali? Belasan kali sebulan. Iya. Sebulan? Pantas lu beli Ferrari gila bener. Waduh, amin. Lu jadi artis aja deh. Jadi pemain band aja. Artis masak aja deh cukup. Kasih makan orang nggak punya. Iya, bener, mantap. Yang penting ada tato, jangan sampai hilang. Aib. Keren itu. Vokalisku juga tato kan. Keren. Oke, Kevin. Saat-saat kamu terbaik mencari inspirasi notasi itu jam berapa? Ada nggak jam-jam tertentu atau ritual tertentu? Nah kalau itu biasa kalau lagi ngerasa sedih, ngerasa seneng itu baru bisa bikin lagu. Ada yang bilang harus pacaran dulu, Iya. harus jatuh cinta dulu, Kayak gitu. harus patah hati dulu gitu. Tapi kan udah punya bini sekarang. Makanya udah jarang bikin lagu. Oh gitu. Repot kalau kayak gitu ya. Beneran. Enggak bener, tapi kalau bener, udah Bang. punya bini kan repot gitu. Ya jadi susah ngambil kisah orang juga saya kadang kurang meresapi. Cuman kalau sendiri ngalamin itu lagu pasti ada. Iya. Tapi suka misalnya di rumah tuh mendadak ingat apa gitu untuk bikin lagu, tau-tau nggak bisa tidur gitu. Yang saya heran ya, Bisa sih. Kadang-kadang. Bisa gitu? saya pernah mikirin Stevie Wonder. Dia kan nggak bisa melihat, tapi bisa bikin lagu Overjoy, Iya. bisa bikin Overjoy Happy keren. Birthday. Gimana dia ngebayangin itu? Apa mungkin ada tim di belakangnya yang membuat Enggak sih pasti dia sendiri sih. dia sendiri? Wow, luar biasa. Gimana nulis dia nggak bisa lihat. Nah itu dia. Kan dia bisa tetap mendengar dan bisa main kan. Itu Dia kan bisa menulis Overjoy, Iya. kebahagiaan yang tidak terhingga gitu. Iya. Sementara dia sendiri nggak bisa lihat. Bagaimana dia bisa menciptakan? Nah itulah hebatnya Allah ya. Tapi cuma Anda yang bisa niruin gayanya tuh. Gila. Steve. Happy birthday. Oh iya. Happy birthday. Iya. Kacamata lupa kacamata. Harus lihat Rabun udah umur. Iya. Kevin, itu kalau di rumah dulu waktu sebelum berkeluarga. Jadi masih ngumpul nih sama bapaknya. Suka berdebat nggak soal musik? Enggak sih. Awalnya tukar pikiran, tau jadi berdebat gitu. Masing-masing mempertahankan. Enggak. Gitu. Karena emang udah aku suka musik papa, mama, terus aku lebih ke aku susahnya tuh challenge-nya aku harus bikin musik yang beda dari mereka. Kalau enggak kan dibawa bayang-bayang orang tua. Nah terus. itu. Tapi enggak lu jauh. Itu beda kan. Itu kan biasanya kan gitu kan. Tapi untuk menemukan itu susah banget. Susah ya. Nah, itu proses kan. Proses. Proses. Karena sebidang gitu loh. Kalau nggak sebidang kan mungkin lebih mudah ya. Nah gini, teman-teman gua yang bapaknya terkenal, bapaknya sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang dikenal lah, itu anaknya kalau muncul, kalau nggak bapaknya, ibunya atau si anak, ketemu gua tuh susah gua nggak bisa ngelewatin babe, gua di bawah bayang-bayang babe nih, kayaknya gua mesti buang nama babe gua, sampai kayak gitu loh. Iya. Itu karena sebidang. Ya emang susahnya di situ. Gitu ya. Susah banget. Kadang-kadang kasihan gua sama anaknya. Babenya suka kurang ajar juga. Anak gua nggak bisa kayak gua, susah. Kayak babenya kan kurang ajar juga, ya kan? Ya untungnya papa nggak gitu sih. Papa mama support lah. Tapi beda. Dia membuat warna sendiri, bapaknya sendiri, dia ke sini. Artinya si Kevin udah tahu ya. Gua nggak boleh sama nih sama bapak gua gitu. Alami kalau aku bilang alami. Ya, Vin, kamu alami ya. Iya, Natural born. Atau ada yang ngasih tahu? Ya nggak bisa lah. Itu kan lagu itu kan papa sendiri ngakuin aku nggak bisa bikin lagu kayak kamu gitu. Jadi emang. Oh gitu. Wah itu top. Iya tapi ya proses ya nggak langsung akhirnya nemuin jati diri tuh enggak. Itu bertahun-tahun waktu kecil tuh stres juga kayak aduh. Atau jangan-jangan Babelo nih gini. Gua nggak bisa nyiptain lagu kayak lu nih Vin.
dia mau bilang lu lebih hebat kali, gengsi juga gitu kan. Iya kan? Tapi dia maksudnya gini bos, gue nggak bisa kayak lu, karena dia lihat lu lebih sukses. Ya, Lu bukti beli Ferrari, Babe nggak punya Ferrari. Ya kalau tapi kan nggak, kadang kan aimnya orang beda-beda. Ada yang kalau dia kan simfonik gitu, musik simfonik, musik megah gitu. Dia tahu bener kalau musik yang begitu, yang suka itu pasti nggak sebanyak musik pop misalkan. Jadi ngebaginya juga berat tuh, ngebagi honornya tuh berat tuh. Ngebagi honornya orang, gitu. Jadi dari awal dia udah paham betul yang dia mau tuh apa. Jadi kan beda-beda orang. Kalau aku mungkin pengen ya di pop, karena di pop itu secara kasarnya uang tuh oke, tapi secara ini gitu. Tapi secara pengakuan musicianship pasti papaku akan lebih dipandang karena dia musik yang lebih berkelas gitu loh kasarnya gitu ya. Jadi it's okay, kita punya pilihan. Punya level sendiri lah ya. Aku juga nggak akan mencoba jadi dia gitu karena aku lebih seneng yang ini gitu. Dia pun juga seperti itu gitu. Gitu. Tapi terasa nggak nama Babe sedikit banyak ngatrol juga gitu? Apa? Ngatrol tuh apa sih? Narik lo juga. Oh iya gitu. pasti. Makanya sangat ya harus diakuin lah, pasti ngaruh lah di awal-awal viral. Ini kan itu anaknya Mas Adi gitu-gitu. Pasti kan ada gitunya dulu gitu. Dikit sih, bentar doang. Apa? Bentar doang. Iya. Dia anaknya Om Adi terus bentar aja gitu. Tapi Hilang dia langsung. dia bisa kuat secara personal. Thank you. Jadi Ini Kevin, Om ngeliat langsung ya, mengamati sebagai juru masak kan kita penonton nih. Iya. Sok tahu cuman, tapi kita Enggak, ngeliat ada bisanya. Thank you. jadi Kevin Aprilio belakangnya nggak pakai nama Babe gitu ya? Ya enggak. Enggak ya? Nggak apa tuh? Nggak apa-apa, malah dia yang malah nggak sadar juga sih, aku dari dulu emang udah Kevin Aprilio, bukan Kevin MS atau apa gitu. Bro, Babe gue dulu lain tuh, pakai nama Babe lo tuh. Lu ngangkat nama Babe tuh. Wah gitu kan, Babe gue kan begitu dulu. Iya kan? Tapi asik sih, papa mama orangnya asik sih. Oke, sekarang usia berapa? Aku 32. 32. 32 mau ke 40, kamu akan bikin karya. Karyanya seperti apa sih? Kamu akan menjadi apa nanti? Pasti sudah punya visi dong. Ya visinya sih tetap di musik juga. Oke. Tapi sekarang kan mungkin mau merambah ke IO juga. Ya, nanti kan yang di Cilegon ini mungkin proyekku juga lah gitu ya. Oke. Sama-sama ya, kolaborasi sama partner. Terus apalagi ya, kayaknya emang paling bantu istri punya skincare kecil-kecilan lah, baru mulai gitu. Apa skincare? Wah, siapa yang mau? Lu perlu, ada yang perlu nih. Tuh si itu mana si Henry tuh. Siap. Ya tapi ya paling fokus di bandku juga lah, karena band ya kita nggak boleh lupain yang bikin kita sukses juga kan. Band ini kan awal aku punya uang benar-benar tuh sama Viera ini gitu. Jadi Viera. Jadi sekarang personilnya, jadi kamu lebih prefer solo atau band? Aku dulu pernah jadi solois main piano. Pernah, tapi Cuman ya susah lah kalau piano solo tuh untuk di pop mau kayak gimana konsepnya gitu kan. iya Elton John kali. Iya, tapi dia bisa nyanyi kan. Jadi Iya. jadi ya susah nyari Bos. uangnya gitu kalau. Bos, gue dulu waktu kecil disuruh belajar piano Babe gue. Nah, terus Iya kan? Baru 2 kali latihan gue minggat kabur. nggak suka ya? Bukan gak suka. Kenapa? Gurunya orang Belanda. Oh, Pegang penggaris terus. Oh, yang bener-bener di gitu. Itu bener ya? Bener, Bukan dia mitos ya? kalau tangan gue turun begini nih. Cetak. Itu beneran tuh? Beneran. Tangan gak boleh turun katanya. Bisa gini terus. Gue bilang, apaan sih sekolah begini? Gue bilang, lama-lama tangan gue pada merah-merah. Di sekolah ditanya, lu kenapa di rumah lu banyak nyamuk gitu ya. Dia gak tahu gue digetokin sama guru piano. Gak betah gue. zaman dulu ajarannya begitu. Iya, emang gitu ya. Zaman dulu kayak Aku gitu. cuma denger itu, tapi beneran ya ternyata. Beneran ya, kayak Idris Sardi kan dulu ditabokin bapaknya. Iya. Iya kan? Salah satu nada aja udah pak. Maksudnya almarhum ditabok sama bapaknya nih. Bapaknya Idris tuh waduh gawat dulu. Galak gitu. Galak. Jadi emang musisi dulu tuh ada satu hal yang gak dimiliki oleh musisi sekarang. Itu proses mereka dididik tuh. Kayak The Kids. Apa? Oh, The Big Kids. The Big Kids. The Big Kids. Itu kan bapaknya waduh kejem banget. Nur Said. Nur Said. Itu Itu Pak Nur Saidnya waduh. Dengerin nggak Nur Said? Sorry. Iwang Nur Said. Lydia Tahu sih, tapi- Imaniar. Lydia Imaniar. Itu Teman-temannya mereka lama main itu. gitu. Top lah musiknya. Ini
mereka kalau main itu bersaudara. Cuman begitu selesai main nggak ada ngobrol-ngobrol. Bapaknya udah besok latihan lagi. Kevin, mau nanya nih. Yang namanya plagiator itu ada nggak sih undang-undangnya atau hukumnya gitu? Misalnya dalam satu bait atau satu bar gitu. Ada berapa bar gitu? Saya pernah mendengar beberapa kali, bahkan sering ya. Gue nggak sebut nama lah, band yang terkenal pun kok lagunya agak mirip itu ya gitu. Yang disebut plagiator tuh bagaimana? Nah, itu kayak Hitungannya? Ibaratnya kayak kalau di UD tuh pasal karet banget sih karena karena pasal karet. nggak karena unik juga ya dunianya yang kalau di musik. Aku juga ada beberapa lagu yang dibilang ini ngikutin ini ya gitu. Itu ada juga kasusku ada juga. Tapi sumpah demi Tuhan aku nggak pernah dengar lagu itu gitu. Iya, Nah, terinfluence. terinfluence pun juga enggak. Bahkan ada satu laguku yang ternyata itu nada refnya mirip banget. Nah tapi itu padahal aku nggak pernah dengar lagu itu gitu loh. Nah itu kayak gitu tuh sering terjadi gitu. Karena satu ya nada tuh kan cuma segitu-segitu aja. Nah sementara musisi tuh banyak banget gitu. Jadi Tapi Vito Bratta bilang ada 3.000 keys yang ditemukan di gitar. Gitarisnya White Lion dia bilang ada 3.000 keys yang ditemukan. Masa nada segitu-gitu aja? enggak maksud nada Tangga nada maksudnya? enggak kan kunci gimana ya ibaratnya saat kan cuman gimana jelasinnya? Aku lagi mencoba jelasin ke bahasa musisi sederhana. nih. Jadi kalau ibarat kan dari C sampai C lagi kan ada C terus C D pokoknya ada 14 kalau nggak salah. Jadi kan progresinya pasti ya terbatas gitu loh. Jadi benar-benar ya kalau 3.000 mungkin maksudnya oktavnya banyak Oktav gitu. ya, Tapi secara nada ya itu doang gitu loh. Oke. Ada C sini, C situ, C situ. Tapi kan tetap C gitu judulnya kan maksudnya. Ya itu pasti akan nggak sengaja tabrakan sama lagu orang gitu loh. Dan itu udah pasti terjadi sih. Apalagi makin kesana gitu. Karena ya emang cuman segitu-segitu aja itu gitu. Nah tergantung nih orang ada dua, ada yang ada tiga. Ada yang emang kayak kasusnya kayak saya itu saya nggak pernah denger lagunya. Tapi pernah ada satu lagu yang refnya mirip sesuatu. Ada juga yang case-nya emang tahu dia mau niru ngambil warnanya tapi dia rubah-rubah. Nah itu nggak apa-apa, itu sah. Atau yang ketiga emang dia mengikutin gitu, emang niat gitu ya? niat ngikutin, cuman diganti lirik apa gitu. Nah itu ada juga yang begitu. Cuman kan membedakan tiga ini kan, nah biasanya penonton itu tahu lah kalau orang ini emang layak jadi artis atau enggak tuh dari atau layak dicap Dinilai sebagai orang original atau enggak tuh dari emang effort dia yang lain. Kalau dari 10 lagu ternyata yang mirip satu doang atau gimana itu kan berarti pasti nggak sengaja gitu. Iya. Tapi kalau 10-10-nya emang ini orang emang nggak bener nih. Nah, itu kan penonton bisa ngerasain juga. Makanya akhirnya orang-orang yang lagunya mirip apa itu bisa dimaafkan karena ya dia lihat ini effortnya hebat gitu. Kan di setiap bidang di setiap negara tuh ada para legenda gitu. Juga di Indonesia. Ada nggak legenda musik Indonesia yang Kevin wah ini pantas jadi panutan nih gitu. Legenda Indonesia ya papa sendiri itu aku ini sih. Babe sendiri. Iya. Ya sama tadi aku bilang Ahmad Dhani, Yofi, papa udah. Ya. Bangsa yang era-era sebelumnya kayak Gus Plus apa Oh ya. iya itu iyalah itu keren lah. Ini maksudnya yang saya ya, yang saya lihat ke depannya masih ini gitu. Gitu ya. Jadi seorang Kevin Aprilio, seorang musisi muda yang tetap konsisten dan fansnya tetap nggak hilang, Amin. tapi pernah berbisnis babak belur. Berapa M tuh? Ah udah lama lu. 17 Agustus, 17 M sudah. Masih banyak 17 belajar. M, tapi sekarang berdiri tegak lagi, main musik lagi, dan akan show di Cilegon. Yes, amin. Sebelumnya ada apa dengan string? String. Komponen string. Kamu di tulisan media kamu bicara tentang aku kasih string karena string itu begitu-begitu. What's happened with string? Mungkin itu kali di laguku aku banyak pakai string gitu ya. Itu karena aku suka aja karena papa kan Harmonik punya tadi. orkes gitu. Oke. Jadi emang banyak stringnya gitu. Suka sih aku lagu-lagu dengan string. Ngomong-ngomong Thank you. gitu. Kapan sih show-nya, rencananya? Insya Allah kalau Tuhan ini mengendaki November ya mudah-mudahan ya. November awal, tengah, akhir? Belum tahu deh, Belum tapi tahu. November lah insya Allah. Bulan Nanti dikabarin. November, sabar, tunggu aja.
Kevin Aprilio. Kevin, kalau di stage kalau di stage itu idealnya bermain live atau idealnya -1 sih. Terus kamu capek kan, kalau setiap kota gitu, udah pakai ini playback aja deh gitu. Kayak belum pernah coba sih. Belum pernah coba. Model-model kayak gini nggak mau pasti. Iya. Nggak mau. Kayak inilah apa? Berasa kayak bohongin penonton. Kayak Milli Vanilli ya. Mungkin kalau dulu zaman kamu kecil ada Milli Vanilli. Well, you know it's true. Iya benar. It's true. Iya, gitu di panggung kayak gitu. Ini juga, kayak ente juga modal goyang-goyang doang. STV gitu. Kalau playback juga ada kendala kan, kalau tiba-tiba listriknya kenapa gitu kan ketahuan nih. Iya benar. Iya. Ada technical problem ketahuan ya. Kamu belajar amplitudo nggak? Apa tuh? Amplitudo, resonansi atau frekuensi. Ini enak di frekuensi sekian. Itu waktu kuliah iya, tapi udah lupa ilmunya. Terapin nggak di sini? Di rekaman. Oh iya. Cuma kan diterapin. yang mixing aja yang iniin. Oh gitu. Kamu percayakan ke mixing? Iya. Oh, kamu tidak bercampur tangan di mixing itu? Aku nggak bisa jelasin secara teknis, tapi aku tahu lah kalau ini frekuensinya benar atau enggak gitu, atau enak. Oh gitu. Oke. Nah ini gini nih, pertanyaan iseng-iseng aja. Kalau Om Chef Haryo nih, dengar suaranya kalau ngobrol bisa nggak jadi penyanyi? Aku nggak bisa tahu dari ngomong dia jago nyanyi atau enggak. Tapi jago nyanyi kali ya mungkin. Bisa nyanyi, bisa nekat maksudnya. Kalau saya pasti nggak bisa. Kalau ini yang punya band dulu nih. Iya. Dulu musisi loh. Band tambal band maksudnya. Oke Kevin, ada pesan-pesan mau disampaikan ke penggemar Anda atau tunggu saya di Cilegon atau gimana gitu? Buat teman-teman nanti ditunggu kedatangan Viaratel di Cilegon November, insya Allah kita doain supaya rencananya lancar. Sama thank you nih buat Bung sama chef yang luar biasa nih, udah senior tapi humble banget, dan kita harus banyak belajar dari mereka juga nih guys. Amin. Terima kasih banyak teman-teman Cilegon, sukses selalu. Amin. Jangan lupa bersama Kevin Aprilio kita main pasir di Cilegon. Ya pokoknya datang nanti November. Jangan kemana-mana. Terima kasih udah nonton Joffrey, Sofa Panas. Thank you. nyanyiin lagi lagunya ini dong. Ya. Perlu nyanyi lagi lagu itu dong. Baru ntar habis Sofa Panas masuk. Oke. Tapi itu gue demen lagu itu. Ya. Oke, untuk semuanya kita jumpa lagi di podcast Sofa Panas mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bukan setia menjagamu bersama dirimu oh, sampai nanti. Ini racun nih. Racunnya di sini nih. Iya. Bersama dirimu itu racun. Sekali denger keinget gitu. Kalau tidur. Jagamu bersama dirimu oh, sampai nanti akan selalu bersama dirimu. Joffrey Manupil. Sofa Panas. Vokalis ya, Sofa Panas. Oke. Everybody in the house. Chef Haryo Pramu, Ari Sudarsono dari Kevin Aprilio. Kevin Aprilio. Oke. Bapak geng, Ari Sudarsono. And Stevie. Joffrey Manupil. Sofa panas. Yeah.